Ini cerita teman gue juga. Tapi teman main bareng gue di dekat rumah gue dulu di gang. Di mana tuh? Jadi pernah ada satu waktu kita ngelayat ke kuburan teman gue yang meninggal. Jadi kita punya teman sepantaran meninggal. Kita 1 tahunan kita semua apa tuh namanya? Nyakar ke sana. Teman gue ada satu antara bego sama iseng. Semua kuburan dibacain. Namanya, tahunnya, ada kuburan perempuan, cewek, cakep fotonya. Dibacain, baru meninggal nih. 2 tahun lalu. Cakep lagi. Pulanglah kita tuh dari Nyekar. Aduh anjing. Tidur siang. Merinding gua. Bangun tidur nangis-nangis. Bukan apa, kaget nangis-nangis. Tapi tidurnya di rumah teman gua, nggak tidur di rumah dia. Kaget keluar kan, kita lagi pada nongkrong, keluar bener-bener keringet dingin bucet. Sumpah sumpah guys, gua tadi dimimpin sama tuh cewek yang gua liatin fotonya. Gua merinding nih ngentit. Dia apa namanya? Depan muka teman gua ini, gua masih ingat namanya. Nama teman gua namanya Akoy. Dia benar-benar ke depan muka gini. Kamu ngapain ngeliatin saya? Tai. Oh, itu jatuhnya erap-erap juga. Erap-erap mimpi. Cuma mimpinya mukanya itu. Ternyata usut setelah gue cari tahu dan kata-kata orang sana, orang-orang pintar lah ya, yang akhirnya nenangin dia terus kayak dukun gitu atau orang ya kita sebutnya kayak orang pintar lah ya. Orang pintar. Katanya si perempuan ini dari dia meninggal sampai hari itu pacarnya belum pernah jengukin dia. Dia tuh pernah nggak tahu pacar, nggak tahu cowoknya, nggak tahu dekat doang, pokoknya nggak pernah dijengukin, nggak pernah jadi dipikir si teman gue ini pacarnya. Tapi lu pernah rap-rap? Sering dulu, gue bosen sumpah. Serius? Gue rap demi Tuhan, gue rap udah sampai tahu gimana cara exitnya. Caranya gimana? Kayak lu lawan terus gue ngomong dalam hati, sumpah hari ini gue kurang tidur ngentot, jangan rap anjing, terus kita bangun gitu. Sampai gue sadar gimana cara nggak rap. Biasa tidur telentang ke atas lebih sering kena rap. Iya. Lu mending side, benar. tidur miring gitu. Gue pernah kok rap. Sama kalau udah kena, gue biasa buka TikTok, buka IG, lihat nonton yang lucu-lucu sampai lupa baru tidur. Itu lu ngeliat bentuknya gak? Aduh, cerita gue lebih serem lagi coy, jangan deh. Monong. Gue boleh. Semua mainnya gitu, udah cerita aja gitu. Soalnya kalau gue cerita gue jadi keinget lagi karena dulu waktu zaman gue kerja di salah satu klub di Peak ID Pro. Gue tuh nggak pernah nginep sana. Nggak pernah nginep di kantornya lah, karena kan kantor itu biasa kalau kita mabuk memang diperbolehkan untuk nginep, jangan pulang nginep di sana. Gue nggak pernah. Dari tempat itu buka sampai gue kerja di sana itu kejadian gue belum pernah. Hari itu gue mabuk berat parah dan akhirnya gue nginep di kantor bos gue. Waktu tidur di sana nyaman, ada sofa, ada kasur matras kayak gini, ada selimut, ada bantal, tidur sini aja cong. Kalau mabuk bahaya bawa mobil. Oke. Bos gue pulang, gue tidur sendiri. Gue inget banget jamnya 8:30 pagi. Gue tidur tuh jam 4:05, jam 4 7:30 pagi. Di mimpi gue itu kan kita kalau rap tuh kebuka kan, kayak apa tuh namanya, astral mode projection. Gitu ya? Ya astral projection. Kita tuh lihat sekeliling ruangan kita clear. Iya. Ada barang apa aja, bentuknya kayak apa, gue tidur di mana, keadaannya kayak apa, dan itu jam berapapun harusnya ngeh itu. Di mimpi gue itu, gue mimpi tangan gue ditarik sama cewek pakai rok pendek warna merah, ditarik keliling kantor. Jadi gue ditarik gini nih, diseret-seret keliling-keliling kantor. Gue bangun, nggak pakai lama, gue seger, gue pesen kopi kenangan ke bawah. Kan gue dari klub di lantai 3 tuh. Gue turun ke bawah ke klubnya, gue ngerokok, ngopi. Ada salah satu soundman gue memang lagi cek sound. Cewek, dia punya six sense lah. Dia nyamperin gue, kenapa lu? Digangguin sama setan merah ya? Anjing! Pecah, gue langsung pecah. Pas sebelum dia ngomong itu lu masih kayak itu mimpi doang gitu lah. Iya, I think. Gue pikir kayak ya udahlah mimpi buruk aja dan rep juga ya udah 8:30 pagi juga mending gue ngopi gitu. Kalau lu tuh ketindihan kan? Ketindihan. Iya, Ya. Akhirnya itu waktu dia nyamperin gue nggak banyak ngomong. Kenapa lu? Pagi banget bangun. Ya abis nginepin, namanya Bu Didit. Abis nginep sini gue bu. Dia cengesin. Digangguin setan merah lu ya. Anjing, fuck gue langsung. Kok lu tahu sih anjing? Ya dia mau kenalan sama lu, dia belum kenal sama lu gitu. Tapi pas bangun lu ngeliat bentuknya gak? Pas lu melek Enggak, sepaha doang. Kolornya nggak kelihatan. Padahal dia pakai rok. Tapi gue inget banget itu warna merah. Kayak kakinya doang, gimana sih lu kelihatan itu ditarik-tarik sama orang gitu, tapi kakinya doang pakai rok merah. Gue pernah mirip kayak gitu sih. Soalnya gue biasanya kalau rap gitu nggak ngelihat apa-apa, cuma mungkin pikirannya doang serem gitu. Soalnya gue kalau ngerap tuh biasanya kalau gue lagi fase nyadar,
kayak masih merem, nyadar ke zona kayak lagi tidur gitu loh. Dan itu kan pikirannya random tuh. Random bener. Jadi gue kalau misalnya tiba-tiba mikirin sesuatu yang serem, gue langsung jadi ke ulang-ulang terus. Iya. Langsung masuk ke rep-rep. Betul. Gue pernah kayak kesedot kan? Iya, kayak kesedot gitu. Kayak gue pernah kayak tiba-tiba otak gue kayak mikirin kayak anak-anak kecil nangis gitu. Terus gue langsung kerap-kerap langsung bisa kedengeran suaranya. Masuk gitu. Masuk ya. Nah, tapi yang paling parah ini pas gue lagi tur Asia. Dan ini kebetulan tur ini gue lagi kayak sering-seringnya gue minum, dan kayaknya itu ngefek juga, kayak jadi lebih gampang mimpi buruk lah. Terus gue lagi di hotel, gue ketindihannya kayak gue bisa ngerasa, gue nggak lihat apa-apa tapi gue bisa ngerasa kalau di kamar gue tuh ada makhluk sesuatu lah. Terus tangan gue kayak dikerokotin sama dia, kayak digigit gitu lah. Kayak terus bisa ngerasa, gue pertama kali itu bisa ngerasa rasa sakit di mimpi, kayak kerasa sakit. Berasa di kayak ada yang nyentuh atau yang gigit. Iya. Tapi memang secara riset, setelah gue research itu, orang yang kecapean lebih gampang nightmare. Benar. Gue selalu mikir kalau ketindihan tuh karena gue kecapean aja, dan otak gue lagi mikir aneh-aneh aja gitu. Jadi gue nggak pernah percaya tuh kalau ketindihan beneran ada yang gangguin gitu. Gue nggak percaya. Gue Lo nggak percaya kok? Gue nggak pernah percaya sama sekali. Nggak pernah. Tapi dulu gue pernah sampai takut banget tidur gara-gara gue ketindihan. Ya seserem itu, tapi gue nggak percaya aja. Gue sampai bosen seminggu 4 kali ada kali gue ketindihan. Berarti bener, Com? Bener, maksudnya ketindihannya. Iya, maksudnya beneran kalau ketindihan ada yang gangguin. Oh enggak. Nggak selalu kan ya? Katanya menurut gua enggak sih. Katanya itu karena pikiran lu belum tidur, otak lu belum tidur tapi badan lu udah tidur. Iya. Otak lu tuh belum tidur. Otak lu belum tidur. Cuma Badan lu udah capek banget, Bot. Badan gue udah mati, otaknya mikir. Dia pas sering ketindihan pernah gue videoin. Iya, jadi ada satu malam ini gue setiap kali gue mencoba kalau mau tidur selalu ketindihan, terus gue kayak bangun ngelawan. Gue ngelawannya kayak gue bangunnya kayak langsung deg-degan gitu kan. Terus gue ingetnya pas gue ketindihan tuh gue bisa ngeliat kamar gue kayak yang bilang, tapi nggak ngeliat semua perspektif juga. Dan gue penasaran gue ngeliat beneran kayak melek beneran apa enggak. Jadi gue bilang ke Roy, coba lo rekamin gue deh. Soalnya gue itu udah saking capeknya sampai gue tidurnya tuh cepet banget. Jadi kayak gue meram doang, direkamin si Roy. Gue bilang ke dia, kalau gue mulai napasnya kayak ngos-ngosan gitu, itu gue sengaja, lu bangunin gue aja. Terus gue kayak gitu, akhirnya ketindihan, terus gue kayak napas gitu-gitu, terus dibangunin Roy kan. Terus gue lihat videonya, emang gue kayak di videonya kayak melek beneran. Jadi kayak itu ternyata bisa ngelihat. Oh, kalau lu tapi mungkin beda ya. Iya, enggak kayaknya soalnya gitu lu juga deh. Diseret-seret apa? Ya itu mungkin seret-seretnya di mimpi. Kecuali lu gerak-gerak kayak diseret-seret beneran. Enggak, ada cerita lagi teman gue dulu. Dia di Bekasi kayak gitu juga. Tapi dia nggak bisa balik ke badannya dia. Itu lebih parah lagi. Ya. Dia lihat badannya. Gue lupa ceritanya lah pokoknya. Dia lagi meninggal kan katanya. Nggak tahu lagi tidur. Kayaknya lagi astral projection. Sengaja emang pengen kayak gitu. Ya kan. Wow. Tapi nggak bisa balik. Terus baliknya gimana? Akhirnya bisa balik. Oh. Cuman kayak lama nggak bisa balik gitu loh. Sih. Panik itu serem banget Itu sih. Kayak sampai udah berusaha nidurin badannya dia lagi gitu-gitu. Masuk Iya, badannya tapi lagi. itu astral sih. Wah. Tapi emang belum ada riset ilmiahnya banget sih kenapa itu bisa terjadi. Kan ya risetnya pasti kecapean, terus banyak pikiran. Apa tuh? Anjing. Kok bunyi sendiri? Siapa? Nggak lucu nih. Siapa? Orang. Siapa di situ? Siapa? Tolong anjing lu kamu. Ngentot lu. Udah 2 kali lo. Tiba-tiba lagunya Anjing. terus tiba-tiba orangnya muncul dari situ gimana? Ada dua. Lagunya Crazy Frog lagi gitu. Aku langsung lihat Arab lagi main. Wah. Cari topik nggak sih, Li? Boleh tuh. Hah? Mau tidurnya kali lo ya? Mantap nggak ya deh? Biasa aja. Lebih ngantuk tadi. Bagi ya. Iya. Sharing aja kita sharing.
Loh, minum loh. Tapi mimpi emang kadang-kadang mimpi tuh aneh ya. Ya. Kalau nanti malam kita semua ketindihan gimana? Serem banget kan. Terus ditolongin orang. Iya juga. Tapi anehnya selama gua maraton nggak pernah kenapa-napa. Oke. Even nightmare gua nggak pernah. Karena mungkin kita safe zone kali ya. Ada teman banyak, rame, jadi nggak mikir aneh-aneh. Mana Taichan gua? Iya. Udah dari tadi, Jo. Iya lu, gua di sini 39 hari nggak pernah. Woi, Gojek. Waktu gua melek malah aneh, lu. Kenapa jadi gua bohong? Lihat lu aneh, ih anjing aneh.